Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang belum tahu namanya kelanting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar umat manusia? Senang sekali bisa menunjukkan kelanting. Tapi bukan kelanting ya. Ini mau saya kasih tahu apa itu kelanting. Tadi perspektif gizi. Biar kita bisa makan kelanting dengan ilmu. Gitu kira-kira. Kira-kira apa ini bahan baku kelanting? Pasti tahulah. Ya. Mana-mana kelanting dari singkong ya kan, dari kayu, dari pudin orangnya. Nah, apa selain itu? Biasanya ditambah bumbu. Ya. Jadi ada beberapa metode pembuatan kelanting. Ada yang dari getuk namanya, jadi direbus, kemudian dihancurkan. Itu dari getuk. Ada yang dibuat pati dulu, jadi singkong diparut, kemudian dikasih air, diperes, dapat pati, ada ampasnya. Nah nanti yang cairannya tadi akan ngendap patinya, airnya dibuang, tapi nanti dicampur tuh tadi dari ampasnya tadi dicampur lagi, ya itu. Ini akan menghasilkan kelanting dengan tekstur yang berbeda. Biasanya yang dipisahkan dulu lebih apa ya, bukan lebih renyah, lebih empuk lah dibandingkan dari getuk namanya ya. Nah, karena ini makanan cemilan biasanya terus kasih bumbu. Ada ya bumbu masakan lah, ada apa roiko, masako atau apa, dan garam pasti ya dan sebagainya. Kemudian setelah itu dibuat adonan sama untuk getuk dan ini gitu kan diadon sampai dengan tekstur tertentu, kemudian dicetak ya seperti ini. Dicetak dulu, kemudian dijemur. Sudah jemur digoreng, habis digoreng dimakan. Karena dia bahan bakunya adalah singkong, pasti dia komposisi utamanya karbohidrat, khususnya pati. Nah, tadi kita kan waktu proses itu ada diparut, dipisah ya kan, di sama air diperas, diekstrak itu. Nah ini pisah pati ini. Nah, yang pati yang endap itu namanya pati, karbohidrat pati. Yang ini apa istilahnya, karbohidrat non pati ya. Nah kalau yang bisa menjadi gula tadi sebenarnya yang ngendap tadi dimakan jadi gula, sedangkan yang ampasnya ini itu tidak bisa dicerna, tidak bisa menjadi gula darah, maka ini disebut serat. Nah kalau di awal getuk tadi kan nggak dipisahkan, jadi secara fisik yang kedua itu dipisahkan dulu ininya, patinya dari matrik, dari bahan singkongnya, sehingga sebenarnya ini punya kecenderungan lebih mudah dicerna karena dia sudah dikeluarkan dari matrik aslinya dari makanan. Kalau yang getuk kan masih di dalam singkongnya tuh pati, masih terperangkap. Ingat, pati untuk jadi gula ya, itu pati untuk menjadi gula itu harus dicerna oleh enzim. Kalau saya sudah keluar dari matrik, jadi matrik itu segini loh. Sebenarnya pati itu ya katakanlah di gudang tertentu kalau singkong. Kalau udah dipisahkan itu dikeluarkan dari gudang, jadi lebih mudah. Nah, jadi sekali lagi ini utamanya adalah pati dan serat. Kemudian adakah protein? Ada, mineral ada, tapi itu jumlah yang kecil. Jadi kalau kita makan ini kita dapat pati atau sumber energi dan juga dapat sumber serat. Hanya seratnya ini adalah cenderung serat kasar atau serat yang tidak bisa difermentasi ya. Nanti kapan-kapan kita jelaskan ya secara khusus apa itu serat pangan. Tapi ini artinya sebenarnya kualitasnya itu tidak bagus-bagus amat lah seratnya. Mungkin pernah dengar istilah probiotik ya, prebiotik. Nah, prebiotik ini istilah serat yang bagus.
Dan ini tidak masuk kategori itu. Ya, kalau lihat YouTube saya tentang nasi, pati resisten lebih bagus daripada tadi ampas singkong tadi. Jadi sekali lagi, kalau kita makan ini yang kita dapatkan adalah karbohidrat, khususnya pati, dan karbohidrat dalam bentuk serat. Dan dengan apa? Ya minyak, karena ini digoreng, saudara-saudara. Ya, minyak yang terserap memberikan kontribusi sumber energi. Jadi kalau ngemil, kemudian ya apa bisa gemuk, ini tetap aja bisa menimbulkan kegemukan ya. Sebenarnya ya tergantung porsinya seberapa dia bisa kita memakannya. Tapi kalau kayak gini nggak mungkin lah kenyang lah. Tapi kalau terus-terusan ya kenyang ya. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku umat manusia, ingat ya, ini adalah sumber pati dan serat ya, dengan kualitas serat yang nggak bagus-bagus amat. Jadi ini akan memberikan sumbangan energi pada umat manusia kalau dimakan. Dan apakah dia berdampak pada kegemukan atau tidak? Ya kalau banyak ya kegemukan. Tapi ada masalah lain sebenarnya. Ingat, ketika kita makan ini, anak kecil misalnya, dia kan butuh makan banyak ya. Ketika sudah merasa kenyang, maka anak kecil itu akan malas makan yang lain. Jadi sebenarnya ini menyebabkan kehilangan nafsu makan terhadap makan yang lain karena sudah keisi ini. Keisi makanan kelanting yang sebenarnya cuma pati tadi, karbohidrat tadi. Karena itu pada anak-anak ya batasilah nanti, karena dia porsinya harus makanan yang gizinya cukup dan lengkap. Gara-gara makan kelanting kurang deh makan enaknya, makan lengkapnya ya dikurangi. Nah ini juga ini untuk perangsang, untuk lauk bisa ya, makan yang lengkap ditambahkan untuk lauk ya, kan gurih juga kayak kerupuk, hanya lebih keras. Sehingga itu saudaraku umat manusia di seluruh dunia. Jadi jangan ragu makan kelanting asal nggak banyak-banyak, karena dia akan menjadi sumber energi ya. Ini tidak ada dampak yang macam-macam ya. Sekali lagi, bagi yang ingin mengurangi suplai energi ya bisa dikurangi ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.